Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dan salam satu hati. Halo peserta didik sekalian, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Peserta didik sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi ACG Starter. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peserta didik sekalian, apakah kamu tahu apa itu ACG Starter? Benar, ACG singkatan dari Alternating Current Generator. ACG merupakan alat untuk menghasilkan listrik arus bolak-balik. Sedangkan starter merupakan alat untuk menggerakkan poros engkol dalam memulai kerja dari suatu mesin. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ACG starter merupakan sistem elektrik starter yang menggunakan alternator ataupun stator untuk menggerakkan poros engkol. Nah, peserta didik sekalian sekarang sudah paham kan mengenai pengertian dari ACG starter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari ACG starter. Teknologi ACG Starter merupakan keunggulan dari Astra Honda Motor untuk motor-motor terbarunya. Fitur ACG Starter dibilang bisa menghilangkan suara kasar pada saat kita menstarter sepeda motor. Teknologi ACG Starter ini pertama kali diaplikasikan oleh Honda ICX 125. Namun, teknologi mutakhir ini sekarang sudah banyak diaplikasikan untuk sepeda motor Honda, contohnya Vario 150, Beat ESP, Scoopy ESP, dan sepeda motor Matic Honda terbaru lainnya. Teknologi ACG Starter ini pada umumnya merupakan kombinasi antara Idling Stop System atau ISS. Perbedaannya, jika ISS mematikan mesin untuk menghemat bahan bakar yang terbuang secara percuma. Sedangkan si ACG Starter justru bekerja untuk merawat mesin karena fiturnya yang mampu menyalakan mesin dengan suara yang lebih halus. Nah, jadi itu ya peserta didik sekalian mengenai sejarah dari ACG Starter. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara ACG Starter dan motor starter. Perbedaan ACG Starter dengan motor starter. Pada motor starter terdapat dua buah roda gigi yang berukuran kecil dan berukuran besar. Yang dalam kerjanya, kedua roda gigi ini akan saling bergesekan satu sama lain untuk menggerakkan poros engkol. Akibat dari gesekan tersebut akan timbullah hubungan kedua roda gigi yang biasanya akan terdengar pada saat kita menstarter sepeda motor. Sedangkan pada ACG Starter sama sekali tidak kita jumpai namanya roda gigi, melainkan adanya kumparan stator dan flywheel, di mana keduanya akan bekerja dengan adanya gaya kemagnetan, sehingga tidak akan menimbulkan suara pada saat kita menstarter sepeda motor. Jadi itu peserta didik sekalian mengenai perbedaan antara ACG Starter dengan motor starter. Berdasarkan perbedaan antara ACG Starter dengan motor starter, sekarang kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ACG Starter. Untuk itu, mari kita bahas adalah kelebihan dari ACG Starter. Kelebihan yang pertama dari ACG Starter adalah mampu mengurangi getaran dan bunyi pada saat menstarter sepeda motor. Kelebihan yang kedua adalah mengurangi konsumsi bahan bakar.
karena terdapat sistem decompression yang mempermudah kerja dari piston. Kelebihan yang ketiga adalah mengisi baterai secara otomatis. Karena kita ketahui bahwa ACG starter merupakan sistem pengisian. Dan kelebihan yang keempat adalah menjamin perawatan motor karena tidak terdapat brus ataupun sikat yang biasanya kita jumpai pada motor starter. Untuk kekurangan dari ACG starter ini, masih banyak orang yang belum mengetahui. Namun, pada ACG starter dibutuhkan baterai dengan kapasitas yang lebih besar. Karena untuk menghasilkan gaya magnet pada starter dibutuhkan arus listrik yang besar. Nah, jadi peserta didik sekalian, itulah kelebihan dan kekurangan dari ACG starter. Sekarang peserta didik sekalian bisa menyimpulkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari ACG starter ini. Sekarang kita akan mengenal komponen-komponen dari ACG starter. Komponen yang pertama adalah baterai. Baterai sebagai sumber arus listrik pada sepeda motor. Komponen yang kedua adalah fuse atau spring sebagai pengaman rangkaian kelistrikan. Komponen yang ketiga adalah ignition switch atau kunci kontak, berfungsi menghubungkan dan memutus arus ke seluruh sistem kelistrikan pada sepeda motor. Komponen yang keempat adalah relay utama untuk meneruskan arus dari baterai menuju ke relay starter. Komponen yang kelima adalah relay starter atau biasa kita sebut juga sebagai relay pengisian. Berfungsi untuk meneruskan arus besar dari baterai langsung menuju ke ECM. Komponen yang keenam adalah switch starter atau tombol starter. Berfungsi menghubungkan dan memutus arus dari relay utama ke ECM. Komponen yang ketujuh adalah ECM atau engine control module. Berfungsi untuk menerima data inputan dari seluruh sensor di sepeda motor. Dan dia juga untuk mengirimkan arus ke stator sehingga pada stator terjadilah elektromagnet. Dan ketika mesin sudah hidup, dia juga lah yang memutus arus listrik ke statornya. Komponen yang ke-8 adalah alternator. Alternator di sini berfungsi untuk mengubah arus yang dikirim oleh ECM menjadi elektromagnetik. Selain itu juga, dia juga akan berfungsi sebagai penghasil arus listrik bolak-balik. Komponen yang ke-9 atau komponen yang terakhir adalah CKP sensor. Berfungsi untuk menyensor poros engkol. Nah, jadi itu ya peserta didik sekalian mengenai komponen dari ACG starter seluruhnya berjumlah 9 komponen. Peserta didik sekalian, sekarang akan dijelaskan cara kerja dari ACG starter. Cara kerja ACG starter ini ada dua cara. Yang pertama pada saat menghidupkan mesin atau pada saat menstarter. Yang kedua adalah pada saat mesin hidup atau pada saat melakukan proses pengisian baterai. Untuk cara kerja yang pertama yaitu adalah pada saat menghidupkan mesin atau pada saat menstarter, perhatikan wiring diagram berikut ini. Sebelum kunci kontak diputar pada posisi on, arus negatif baterai telah standby di relay utama dan di ECM. Saat kunci kontak diputar pada posisi on, arus positif dari baterai mengalir melalui kunci kontak ke relay utama, relay starter, dan ECM. Sehingga ECM akan mengaktifkan CKP sensor. Sedangkan pada relay utama akan terbentuk kemagnetan pada kumparannya. Kemagnetan yang timbul pada kumparan relay ini mengakibatkan saklar relay utama tertarik dan saling berhubungan. Dan arus positif dari baterai
akan mengalir melalui sekring utama 20 ampere ke relay utama menuju saklar lampu ring, dan relay pengisian dilangsungkan menuju ke ECM. Untuk mengaktifkan relay starter dibutuhkan arus negatif pada kumparan relay starter tersebut. Yang mengaktifkan arus negatif pada kumparan relay starter ini siapa? Yaitu adalah ECM. Agar ECM mengalirkan arus negatif pada kumparan relay starter, maka saklar standar samping harus di-on-kan atau diaktifkan. Saklar lampu ring harus ditekan. Saklar starter juga harus ditekan. Sehingga arus positif dari baterai mengalir ke ECM. Dan ECM akan mengalirkan arus negatif ke relay starter. Sehingga kumparan relay starter akan terbentuk kemagnetan, mengakibatkan saklar pada relay starter tertarik. Kemudian arus besar dari baterai akan mengalir langsung melewati relay starter menuju ECM. Lalu feed circuit yang terdapat pada ECM akan meneruskan arus positif dan negatif ke 3 kabel stator secara bergantian dan secara terus-menerus. Maka pada kumparan stator terbentuklah kemagnetan yang berlawanan dengan medan magnet permanen yang terhubung pada poros engkol. Karena stator terikat dengan bodi sepeda motor, maka yang bergerak adalah magnet permanen yang terhubung dengan poros engkol. Sehingga poros engkol berputar hingga mesin menyala. Jadi itu ya peserta didik sekalian mengenai cara kerja ACG starter pada saat menghidupkan mesin atau pada saat starter. Untuk cara kerja ACG starter yang kedua yaitu adalah pada saat mesin sudah hidup atau pada saat terjadinya proses pengisian. Saat mesin sudah hidup, tombol starter tidak lagi ditekan, sehingga arus dari tombol starter tidak dialirkan ke ECM. Lalu ECM akan memutus arus negatif yang menuju ke relay starter, sehingga kumparan dari relay starter akan menghilang dan mengakibatkan saklar pada relay starter akan tertarik kembali oleh pegas relay. Dan tentunya ECM juga tidak akan lagi mengalirkan arus besar dari baterai menuju ke stator. Pada kondisi ini, magnet permanen sepeda motor yang terhubung pada poros engkol masih berputar mengelilingi kumparan dari stator. Maka secara otomatis stator berubah menjadi alternator. Yang awalnya dikirimi arus oleh ECM, sekarang akan berbalik mengirim arus bolak-balik ke ECM. Dan arus bolak-balik tersebut dirubah ECM menjadi arus searah atau arus DC. Lalu ECM akan mengalirkan arus searah ini atau arus DC ini ke baterai untuk melakukan proses pengisian baterai. Jadi seperti itulah peserta didik sekalian untuk cara kerja ACG starter pada saat mesin sudah hidup atau pada saat terjadinya proses pengisian. Kita lanjutkan sekarang ke troubleshooting ACG starter. Banyak permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada sistem ACG starter ini. Masalah yang pertama yaitu adalah ACG starternya berdengung. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena alternatornya yang kotor. Untuk mengatasinya cukup mudah dengan cara membersihkan alternator menggunakan udara bertekanan dari kompresor. Masalah yang kedua adalah ACG starter tidak berputar, namun terdengar suara pada relay. Penyebabnya apa? Penyebab yang pertama karena alternatornya yang kotor. Untuk mengatasinya, bersihkan alternator. Penyebab yang kedua yaitu adalah soket ECM dan alternatornya kotor atau terbakar. Cara mengatasinya juga mudah. Jika kotor, silakan dibersihkan. Jika terbakar, silakan diganti. Penyebab yang ketiga yaitu adalah kabel ECM dan alternatornya putus atau terbakar. Untuk mengatasinya juga mudah.
Jika putus dan terbakar, silakan diganti dengan kabel yang baru. Dan penyebab yang keempat yaitu adalah statornya yang rusak atau putus. Jika stator yang rusak atau putus, ya, ini bisa kita atasi dengan cara jika rusak silakan diganti yang baru. Namun jika putus, silakan kamu sambung kembali menggunakan solder. Kemudian masuklah ke permasalahan yang ketiga, yaitu ACG starter tidak berputar, namun pada mil terdapat kedipan 52. Penyebabnya apa? Penyebab yang pertama yaitu adalah kotor pada bagian CKP sensornya. Untuk mengatasinya juga mudah dengan cara membersihkan CKP sensor. Penyebab yang kedua yaitu adalah soket pada CKP sensor kotor atau terbakar. Untuk mengatasinya, jika kotor dibersihkan, jika terbakar silahkan diganti soket yang baru. Dan penyebab yang ketiga yaitu adalah CKP sensornya rusak. Kalau sudah rusak, ya silahkan diganti dengan yang baru. Jadi inilah peserta didik sekalian mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada sistem ACG starter. Bagaimana peserta didik sekalian? Apakah kamu sudah memahami materi pembelajaran hari ini mengenai ACG starter? Bagus. Dari materi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa ACG starter merupakan sistem elektrik starter yang menggunakan alternator ataupun stator sebagai penggerak dari si poros engkol. Jadi demikianlah peserta didik sekalian materi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.